Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita di materi terakhir di mata kuliah Fisika Matematika 2. Ya, di mana pada hari ini kita akan mendiskusikan terkait transformasi integral atau integral transformation. Ya, ini kita lanjutkan. Oke, untuk memudahkan kita akan buka terlebih dahulu sheet-nya. Oke. Di hari ini kita akan membahas mengenai integral transformasi integral ya. Si integral atau dalam buku juga disebut juga dengan integral transformation. Oke, nah ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan sampai ke dua bentuk yang paling akan kita bahas yaitu yang pertama transformasi Laplace, yang kedua transformasi Fourier. Ya. Yang pertama teman-teman kita akan kita sampaikan ini kita akan bagi menjadi tiga potong video. Yang pertama kita akan bahas mengenai transformasi integral secara umum terlebih dahulu. Kemudian yang bagian part 2 nanti kita akan bahas secara spesifik terkait transformasi Laplace. Dan yang ketiga secara spesifik kita akan bahas mengenai transformasi Fourier. Oke. Oke. Nah, berbicara mengenai transformasi integral, tentunya kita akan merujuk kepada definisi bahwasanya yang disebut dengan transformasi integral itu yaitu tadi transformasi yang dilakukan dengan menggunakan operator integral ya. Nah, mungkin sebagai pengingat saja bagi teman-teman untuk apa namanya untuk mengingat materi sebelumnya, kita di mata kuliah kalkulus ya, kita ada mendengar beberapa operator ya. Mungkin teman-teman sudah masih ingat ya operator yang di pertemuan sebelumnya juga kita sudah bahas. Kita ada uh, mengenal juga dengan begitu kan ya, yang mana ini merupakan do X uh, ya do X dari X ditambah do Y dari Y ditambah do Z dari Z. Ini kalau misalnya kita bicara untuk yang kartesian tiga dimensi. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman masih ingat ada bentuk yang lain ya, kalau misalnya dia bentuknya koordinatnya polar seperti apa, kalau misalnya bentuk koordinatnya bola seperti apa, kalau misalnya bentuk koordinatnya silinder seperti apa begitu ya. Atau mungkin juga teman-teman masih ingat ya ketika kita bahas di pembahasan kita sebelumnya ada juga yang disebut dengan apa namanya yang ini didotkan berarti ini merupakan sebuah gradien ya. Gradien atau kita juga ada ya pernah bahas bahwasanya jika dikroskan maka ini jadinya adalah kurel ya. Kurel kemudian di terakhir kita juga ada bahas di fungsi sebelumnya ini kalau misalnya ini kita kuadratkan maka di sini dia disebut juga dengan Laplasian. Nah, ini sebagai pengingat saja bahwasanya ini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi mohon diingat kembali apa bentuk lainnya ya. Nah, ke semua ini, teman-teman ya, semua ini, nah ini disebut dengan operator. Nah, ya ini yang disebut dengan atau macam-macam operator itu. Ya, nah apa itu operator? Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman ingat kembali, nah, apa itu operator kan begitu ya? Operator secara sederhana ya itu dia merupakan sesuatu yang bekerja pada fungsi ya, sesuatu yang bekerja pada sebuah fungsi ya. Nah, untuk apa? Nah, untuk menghasilkan fungsi lainnya. Untuk menghasilkan fungsi lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan operator. Ya, Ah, ambil contoh, misalnya kita memiliki sebuah fungsi f x, y, z, begitu kan ya. Sehingga kalau ini kita di apa namanya kita lakukan sebuah operator terhadap ini, misalnya kita lakukan sebuah operator, maka ini maka ini menjadi fungsinya itu f x, y, z ini sama dengan ya tadi ya do do x dari fungsi f ke ada pada x ya kan kemudian do do y dari
fungsi F terhadap apa namanya ke arah sumbu Y ditambah do Z dari fungsi F terhadap sumbu Z. Nah, nih, nah, cuman ini kan bentuk operatornya yaitu kan berupa turunan ya, turunan turunan parsial gitu, do x, do y, do z kan begitu. Nah, ini yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita sama sebetulnya kita akan membahas yang namanya operator, tapi operatornya itu berupa bentuk integral. Nah, caranya sama, ya, ini caranya sama. Bisa ya, caranya sama. Eh, Oke, Oke, kita misalnya punya fungsi anggaplah kita punya fungsi ft ya, fungsi ft. Ini fungsinya fungsi awal, kan ya. Nah, kemudian ini kita berlakukan sebuah uh, operator ya, dikerjai oleh sebuah operator. Anggaplah operator ini kita sebut dengan transformasi apa namanya? Dengan transformatornya itu adalah operator itulah merupakan uh, transformasi integral ya. Misalnya kita kasih lambang TI terlebih dahulu ya. TI. Nah, ini ada transformasi integral yang bekerja pada ini. Maka mau tidak mau ya, yang awalnya fx ini dia akan menghasilkan fungsi baru. Anggaplah fungsi yang dihasilkannya itu adalah g. Oke, tadi kita pakai fungsi t, berarti dia di sini gt. Nah, ini kan kalau misalnya ini kan kondisinya ya. Ada sebuah fungsi awal, fungsi inisial, kemudian diberlakukan sebuah operator, dikerjakan sebuah operator kepada fungsi tersebut, maka fungsi tersebut akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Anggaplah di sini fungsinya gt. Nah, transformasi integral itu berbicara seperti apa? Nah, transformasi integral itu kita berbicara menentukan bagaimana bentuk ya, bagaimana bentuk gt yang dihasilkan. Ya, bagaimana bentuk GT yang dihasilkan dari sebuah fungsi awal yang diberlakukan sebuah operator yang sebuah operator diberlakukan awalnya. Maka secara sederhana kita dapatkan relasinya ya sudah dirumuskan bahwasanya GX dalam konteks ini itu adalah integral dari awal ya dari A dari bilang sebarang sampai ke B, kemudian ini F karena di sini tadi fungsi T ya, kemudian di sini dikali K. Nah, dikali K. Nah, karena di sini variabel akhirnya itu adalah x dan variabel awalnya itu adalah t, maka di sini k ini merupakan eh, apa namanya fungsi yang mengandung kedua variabel ini yaitu variabel x, t. Ya, kemudian di sini dt. Nah, inilah yang disebut dengan transformasi integral ya. Nah, inilah bentuk umum dari transformasi integral. Nah, bentuk umumnya dari transformasi integral. Nah, ini yang kita sebut dengan transformasi integral. Oke. Nah, ini tadi ya. Jadi kalau transformasi integral itu fungsi akhir yang dihasilkan merupakan hasil dari integral dari A ke B dari fungsi T, F merupakan fungsi awal dikalikan dengan sebuah fungsi tertentu ya. Fungsi tertentu K, X, T, dt. Nah, pertanyaannya adalah KXT ini apa? Nah, KXT ini, ini juga disebut dengan kernel. Nah, ini kernel atau disebut juga dengan fungsi kernel. Nah, kernel atau fungsi kernel ini itu memuat ya untuk itu memuat dua variabel, variabel awal dan variabel akhir. Dalam konteks ini misalnya kita punya fungsi awalnya berupa ft gitu kan ya, dan fungsi akhirnya berupa gx. Nah, maka untuk kernel yang berada di sini dia harus mengandung kedua ini. Dan ini contoh saja teman-teman ya, ini contoh saja karena banyak jenis kernel-kernel nantinya disesuaikan dengan bentuk dan disesuaikan dengan inputan dan output dari fungsi atau yang kita harapkan seperti itu. Nah, oke, itu apa namanya? Itu sebagai contoh awal sederhananya ya. Nah, secara secara matematis, notasi ini biasanya kita juga tuliskan ya. Secara matematis, ini kan fungsi gx ini dari bentuk yang ini, secara matematis kita juga tuliskan seperti ini teman-teman ya. Gx sama dengan, nah operator, nah integral, ya operator transformasi integral dari, nah tulisnya ini buka kurung, kemudian di sini f dalam kurung t. Nah ini.
Nah, ini yang panjang ini dari AKB FTK K X, TDT ini bisa dituliskan seperti ini. Atau jadi kalau misalnya di buku teman-teman menemukan ini, ya inilah operatornya ya. Nah, bedanya tadi, kalau di atas kita punya bentuknya itu adalah nabla seperti ini gitu kan ya. Sekarang kita punya operator seperti ini. Nah, ini disebut dengan operator transformasi integral. Yang mana nilai dari operator ini itulah Ft dot K xt dt. Ya, dengan K xt ini atau itu merupakan kernel atau fungsi kernelnya. Oke, itu yang pertama terkait dengan pengenalan ya, pengenalan transformasi integral. Nah, berbicara mengenai transformasi integral, kita kembali merujuk bahwasanya operator ini merupakan operator linear, ya, operator yang sifatnya linear. Nah, jika teman-teman masih ingat, ya, jika teman-teman masih ingat apa itu dengan yang disebut dengan operator linear, ya, berarti ini dia merupakan operator, ya, operator transformasi ini disebut juga dengan operator ini ya, ya, di sini inilah operator transformasi integral. Operator transformasi integral ini dia memenuhi kondisi bahwasanya operator ini linear, ya. Nah, apa syarat atau apa kriteria yang menyatakan bahwasanya operator itu linear? Begitu kan pertanyaan berikutnya. Artinya kan ini ya, jika operator ini linear maka ada kondisinya ada operator yang tidak linear kan begitu. Nah, untuk memastikan bahwasannya operator ini linear, ya kita kembali merujuk kepada sifat-sifat sebuah fungsi yang linear. Kan begitu ya. Nah, syarat sebuah fungsi yang linear itu secara garis besar ada dua. Yang pertama ya, syarat sebuah fungsi yang linear itu secara garis besar ada dua. Yang pertama, jika, nah ini ya, jika kita punya fungsi f, ya, ada x1 ditambah x2, maka ini sama saja dengan nilai dari fungsi x1, fx1 ditambah fx2. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, sebuah fungsi dikatakan linear, maka jika kita punya fungsi dikalikan sebuah konstanta, kan begitu ya, konstanta x, kan begini, maka ini nilainya sama saja dengan sebuah konstanta dikalikan dengan fungsi f. Contoh. Ya, biar terbayang ya. Misal kita punya fungsi f(x) itu sama dengan x. Kan begitu. Kita punya fungsi f(x) sama dengan x. Artinya, kalau misalnya kita masukkan ke syarat yang pertama, itu misalnya kita dapat f(x1) ditambah x2, ya nilainya akan sama dengan x1 ditambah x2. Dan ini juga nilainya akan sama tentunya dengan fx1 ya ditambah f X ke dalam kurung 2. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, syaratnya tadi adalah jika F dikalikan dengan sebuah konstanta, kan begitu ya. Kita catat saja, maka di sini F, misalnya begitu kan ya. F C X, misalnya gitu, C X. Maka di sini, jika X yang ini kita ganti dengan C X, maka nilai itu adalah C X. Maka ini sama saja dengan C dikalikan dengan f x itu sendiri. Maka bisa dikatakan bahwasanya fungsi f(x) ini merupakan fungsi yang linear seperti itu. Ya, ini kalau dari fungsi. Nah, kalau dari operator bagaimana? Nah, mari kita lihat sama-sama bagaimana kalau misalnya di operator. Nah, bagaimana kalau kondisinya sama sebuah di eh, nah, ini misalnya kita tinjau dia yang di operator begitu kan ya. Oke. Ini kan kalau ini tadi kan kita katakan bahwasanya operator ini merupakan operator linear ya. Operator yang linear. Maka, maka, maka ini ketika kita tuliskan bahwasanya eh, L F1 T ditambah plus minus ya, dia kan plus minus sama saja gitu ya. Berarti di sini adalah F2 T itu nilainya akan sama ya, akan sama dengan F1 T kurung kan begitu ya. Ini plus minus. Nah, F
2T. Nah, seperti itu. Dan ini juga akan berlaku sama bahwasanya nilainya itu adalah jika kita ingin mencarikan nilai transformasi dari C dikalikan dengan FT, ya, itu nilainya akan sama dengan C dikalikan dengan, uang, kalikan dengan F dalam kurung T. Oke, ini ya. Jadi ini mengikuti kaidah linear tadi, yang atas tadi, yang bawahnya. Ini kan tadi ada kaidah linear ya. Kalau ini berupa fungsinya, kalau ini yang mengikuti operator, karena operator ini merupakan operator yang linear. Oke. Nah, artinya kalau misalnya kita ambil dari yang sini, ya, kita ambil dari yang pertama ini kita ambil dulu. Tadi kan kita punya, ya, ini berarti F1T plus minus F2T. Kan begitu ya. Nah, kalau misalnya kita masukkan kembali ke ke bentuk awalnya, bahwasanya berarti ini kan sama saja kan? Berarti kan ini yang menjadi F-nya ya. Ini kan yang menjadi, kalau tadi kan kita F ya, berarti di sini kita masukkan Fx. Jadi kalau kita masukkan di sini A sampai ke B F X, gitu kan ya, dikalikan dengan Kx, apa tadi misalnya Kx Y misalnya atau apa begitu kan ya. Maka ini bisa kita sajikan ya. Ini integral dari A sampai ke B, ya, fungsinya tetap ini berarti di sini F1T plus minus F2T ini dikali K, K sebagai fungsi apa? Misal kita outputnya berupa X lah nanti misalnya gitu kan ya. Jadi di sini X, T, X, T, dt karena fungsinya merupakan fungsi yang variabelnya terkait dengan X, Ft, ya. Maka ini juga akan sama nilainya dengan, nah, ini ya. Maka ini juga akan sama, di sini. Maka ini juga akan sama nilainya dengan integral, karena ini plus minus ya, berarti dari A sampai ke B. Di sini F1, di sini T, oh maaf, di sini F1T, di sini kan gitu ya. Di sini K, X, T, di sini dt plus minus, kan begitu. Plus minus di sini A sampai ke B. Maka di sini tinggal F2T kalikan dengan K X, T, ya, dt. Nah, maka ini juga akan sama nilainya dengan uh, L F1T plus minus, maaf, oke, F2T. Oke, ini tinggal kurungnya. Ya, ini untuk pembuktiannya ya. Berarti terbuat sama ya, terbukti sama. Nah, sekarang mari kita coba cek yang kedua. Yang kedua ini berarti kan dia, eh, ini ya, yang kedua ini berarti yang ini. Yuk kita cek sama-sama yang ini. Kita buktikan sekarang ya. Yang pertama tadi, ini syarat yang pertama. Itu kita coba buktikan untuk syarat yang kedua. Oke, C, oh ini maaf. Kurungnya kurung siku. F, T. T ini sama saja dengan dari A sampai ke B, ya. C dikali FT dikalikan dengan K fungsi X, T. Ya, dt. Ini karena C dia konstanta, berarti kan di sini C A sampai ke B Ft dikalikan dengan A fungsi X, T dt. Maka ini sama dengan C dikali dengan, ini kan, uh, buka kurung F, F dalam kurung T. Nah, jadi terbukti juga yang kedua ya, terkait apa namanya, terkait transformasi integral ini. Oke. Oke, transformasi integral ini. Nah, kemudian mari kita lihat. Ini kan kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu, apa namanya, sesuatu, kita ingin menyelesaikan sesuatu integral dengan apa, sesuatu permasalahan dengan menggunakan transformasi integral. Nah, pertanyaan mendasarnya, kenapa kita perlu melakukan transformasi integral ini? Kenapa tidak langsung saja kan begitu ya? Nah,
Kenapa tidak langsung? Ini biasanya berkaitan dengan permasalahan, teman-teman ya. Banyak hal, terutama dalam fisika, kita mempelajari hal-hal yang justru dia variabel-variabel tersebut atau hal tersebut terjadi di kondisi real atau kondisi nyata, tapi tidak bisa atau bahkan atau sulit mungkin ya sulit dipahami atau sulit diselesaikan atau mungkin tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan real ya. Maka kita harus merubah yang awalnya dia fenomena real, kita bawa dia ke area imajiner. Nah, kemudian hasil dari area yang kita dari biasanya di area imajiner tentunya kita membawa ke area imajiner berarti ada ekspektasi lebih mudah diselesaikan kan begitu ya. Ketika dia sudah selesai atau ketika kita sudah bisa menyelesaikan di area imajiner ini, kita bisa bawa kembali ke dunia atau ke area real. Nah, itulah konsep dasar mengapa kita eh, apa namanya mengapa kita perlu melakukan transformasi. Contohnya seperti ini ya. Jadi kalau kita buatkan bagan atau skemanya begitu kan ya. Jadi misalnya di sini kita punya eh, problem yang kompleks gitu ya. Problem kompleks tapi dia di dunia real. Nah, ini kondisi awalnya kita. Kondisi awal. Ini kalau kita selesaikan langsung ini mungkin akan rumit ya. Kalau misalnya kita ingin carikan solusi, ini solusi dari sini ke sini itu akan rumit atau mungkin akan butuh effort yang besar lah begitu ya. Nah, satu caranya itulah kita bawa dulu ini kita transformasi ya. Nah, karena kita sedang membaca atau membahas mengenai integral, maka kita gunakan transformasi integral. Ya, transformasi integral untuk apa? Nah, untuk kita bawa dia ke ruang transform. Ruang transform. Biasanya untuk di ruang transform ini, ya, ruang transform yang disediakan atau ruang transform yang dituju, ini biasanya, ya, bukan selalu, biasanya akan lebih mudah solusi yang, apa maaf, akan lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahannya. Maka ini solusi eh, sementara lah kita sebutnya ya, sebut solusi sementara. Ini biasanya lebih mudah. Udah. Nah, hasil dari solusi sementara ini, kemudian kan solusinya kan tidak mungkin di ruang transform dong. Karena kan solusi yang kita harapkan adalah kondisi di solusi di ruang real. Maka untuk membawa solusi dari ruang transform ke solusi ruang real ini kita gunakan yang namanya transformasi inverse. Nah, kalau misalnya apa itu transformasi inverse? Kalau misalnya di sini tadi kita punya uh, G X sama dengan ini ya. uh, F T eh, FT tadi ya. Jadi kita punya eh, ya FT sendiri fungsinya FT ya. Nah, kalau di sini bagaimana? Kita mencari FT kembali dari GT yang sudah ada. Maka di sini kita dapatkan inverse dari eh, G sebagai fungsi eh, GX-nya tadi. Karena GX ya. Jadi karena GX tadi. Nah, begitu teman-teman. Itu ide dasarnya. Itu ide dasarnya. Untuk mengapa kita harus dibawa ke ini. Atau mungkin yang lebih ini ya mungkin permasalahan kompleks itu dia kok permasalahannya ada di ruang real, kemudian kita transformasi ke dalam ruang imajiner, kemudian berarti ruang imajinernya berperilaku sebagai ruang transform. Jadi dari ruang transform itu kita selesaikan, kan begitu ya? Kita selesaikan, kemudian dapat solusi di ruang transform atau di ruang imajiner, baru kita inversekan kembali untuk menuju ke ruang realnya. Oke. Begitu teman-teman kurang lebih yang pertama penjelasan terkait uh, apa namanya ini terkait transformasi integral. Dan perlu teman-teman ketahui, transformasi integral itu banyak sekali bentuknya. Tapi untuk fisika matematika 2 ini kita akan fokus ke dua bentuk transformasi saja. Yang pertama kita akan berbicara mengenai transformasi Laplace ya. Transformasi Laplace nanti yang ini kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi yang pertama kita akan bahas di sini uh, transformasi Laplace ya. Transformasi Laplace yang mana kalau untuk transformasi Laplace bisa kita lambangkan dengan seperti ini FT sama dengan integral dari nol sampai ke tak hingga dari fungsi misalnya di sini boleh bisa ini di sini kebetulan FT ya. Nah, ini di sini E min BT dt. Nah, ini berarti di sini kernelnya itu ini adalah kernelnya ya. Kernel ada variabel T-nya, ada variabel P-nya. Nah, ini kan ya.
Oke, kemudian yang kita akan bahas nanti di di lanjutannya setelah kita bahas mengenai transformasi Laplace itu mengenai eh, transformasi Fourier ya. Nah, transformasi Fourier itu kurang lebih persamaannya itu adalah Gx sama dengan 1/akar dari 2 pi integral dari min tak hingga sampai ke tak hingga ya Ft kemudian E dikalikan dengan I omega T dt. Oke, ini saja teman-teman untuk video pengantarnya. Sampai jumpa lagi minggu di pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.